Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Desi Aryani SKM Menkes. Jadi ada bundanya yang inbox ke WA klinik menanyakan, Bu Desi tolong dong dibuatkan video tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi untuk ibu-ibu muda, remaja dan wanita-wanita yang ada di sini yang ingin cepat mempunyai momongan dan akan mempunyai momongan pada saat dia berkeluarga. Jadi begini ya bunda-bunda, saya bantu jawab ya, saya bantu terangkan ya. Saya menyarankan pada bunda-bunda semua yang menonton video saya, tolong ditonton lagi masalah video yang sebelumnya tentang membahas 1000 hari kehidupan. Di video sebelumnya itu saya membahas 1000 hari, pentingnya 1000 hari kehidupan. Mungkin saya ulas sedikit ya. Jadi untuk kesehatan reproduksi pada wanita itu tidak dapat kita pada saat dia hamil, dia harus dijaga pada saat hamil saja, tapi itu harus dipersiapkan dari 1000 hari kehidupan. Jadi misalnya begini, 1000 hari kehidupan yang pernah saya buatkan video itu misalnya dia hamil selama dia hamil sekian hari sampai bayi itu berumur 2 tahun. Jadi makanan pada ibu hamil itu harus dijaga sekali pada saat dia hamil. Bagaimana masalah makanan yang baik pada ibu hamil, yang pernah juga saya buatkan videonya, apa aja yang boleh dimakan ibu hamil, terus porsi makannya bagaimana, terus untuk menjaga kesehatan bayinya setelah dia lahir 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus saya juga membuatkan video untuk makanan yang baik pada balita, makanan yang baik pada remaja. Ditonton ya bunda-bunda. Karena untuk menjaga kesehatan reproduksi dan untuk menghasilkan SDM yang unggul itu dimulai dari 0 dia hamil. Jadi ibu itu ketahuan dia hamil tuh sampai dia melahirkan dan bayi itu berumur 2 tahun. Jadi untuk mendapatkan bayi yang sehat, yang tidak stunting, dan yang nanti dia akan meneruskan menjadi seorang ibu nih. Untuk bayi wanita ya, dia akan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan lagi dan anak-anaknya jadi pintar dan tidak mengalami stunting, dan pada hari tuanya dia tidak kena penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu disiapkan dari 0 dia hamil sampai bayi itu berumur 2 tahun. Ditonton ya bunda-bunda masalah 1000 hari kehidupan yang pernah saya buat videonya. Karena untuk menghasilkan kesehatan reproduksi ini seperti siklus kehidupan. Jadi dia tidak seketika pada saat dia hamil saja kita mempersiapkan. Betul, pada saat hamil dia harus periksa ke bidan, dia harus periksa ke dokter kandungan untuk di USG, menjaga pola makan pada saat hamil. Tetapi untuk menghasilkan ibu-ibu yang reproduksinya baik itu dipersiapkan dari 0 dia hamil. Jadi seorang ibu hamil 0 hamil sampai berumur 2 tahun, dan ketika bayi itu sudah berumur 2 tahun dia tumbuh menjadi balita dan tumbuh menjadi remaja dengan makanan yang baik. Di video-video saya sebelumnya, ketika bayi wanita ini hamil lagi nanti dia akan menghasilkan bibit yang bagus ya. Jadi dia akan reproduksinya akan sehat. Terus bayi pada saat dia bayi dia jarang sakit, pada saat dia menjadi remaja dia menjadi remaja yang baik, reproduksinya yang sehat. Ketika ibu ini pun yang bayi tadi sudah menjadi seorang ibu dan dia menjadi ketika di hari tua pun dia akan kurang mengalami penyakit-penyakit berbahaya. Dan yang perlu ditekankan lagi, tonton video-video saya yang membahas sebelumnya tentang makanan-makanan yang terbaik untuk ibu hamil dan bayi juga remaja. Karena pada usia tua pada saat dia tua nanti itu dia tidak mengalami penyakit-penyakit berbahaya seperti diabetes, darah tinggi, jantung dan lainnya. Jadi kita persiapkan dari 0 hamil tadi, janin yang ada di kandungan tadi ya, calon bayi tadi sampai dia lahir. Begitu dia lahir 280 hari berarti pada saat dia hamil itu kita persiapkan, baik itu dia diperiksakan setiap bulannya, bagaimana keadaan bayinya, bagaimana kesehatannya. Nah itu dipersiapkan. Nah ketika dia sudah lahir dan dia lahir sehat, itu pun dalam 6 bulan pertama itu harus diberikan ASI eksklusif. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ibu-ibu ASInya tidak keluar karena dia karena sebab tertentu dia tidak keluar dan tidak memberikan ASI secara eksklusif. Jadi begini,
Jika ibu-ibunya memang mengalami kok tidak keluar ASI ya, bisa menemui bidan terdekat, puskesmas terdekat atau dokter kandungan terdekat, bisa minta edukasi atau apa obat sejenis obat yang bisa merangsang ASI. Nah, ini kalau memang benar-benar dia tidak keluar. Tapi biasanya kalau hamil yang sudah dipersiapkan dengan baik dari 0 bulan sampai dia melahirkan tadi, insya Allah kalau dia makanan yang baik buat ibu hamil dan ibu menyusui, dia akan ASINya akan keluar. Nah, kalau tidak bisa dirangsang dari ada obat-obatan tertentu yang aman buat ibu hamil. Bisa dikonsultasikan ke puskesmas atau bidan terdekat. Nah, ini harus diberikan selama 6 bulan ya. Jangan sampai dia tidak diberikan ASI. Karena daya tahan tubuh yang baik itu ada di ASI. Jadi untuk bundanya yang bertanya tadi, jadi kita tidak bisa mempersiapkannya hanya pada saat remaja saja. Nah, setelah itu ketika dia sudah menjadi remaja wanita ya, nah ini kan ada namanya edukasi pada saat dia pranikah. Jadi temui bidan terdekat, mintalah atau puskesmas terdekat, mintalah edukasi masalah bagaimana untuk calon pengantin baru ini tadi mendapatkan edukasi pranikah. Nah, di samping itu dia mendapatkan TT calon pengantin. Pada saat dia hamil, dia akan diperiksakan terus ke klinik atau ke dokter kandungan atau ke puskesmas seperti saran dokternya. Kalau ada kendala-kendala pun terpantau, jadi tidak lepas gitu loh. Jadi misalnya nih dia harus periksa selama hamil 4 kali. Nah, diikuti itu apa perintah bidannya. Karena selama hamil ini harus dipantau juga bagaimana dengan hemoglobin darahnya, HB-nya, apakah HB-nya normal atau tidak, bagaimana dia mengkonsumsi zat besi, apakah kurang dari 90 butir, apakah tidak. Terus itu lagi gimana dengan pola makannya. Tonton video saya masalah makanan yang baik pada ibu hamil. Nah, ini jadi akan membuat bayi yang di dalam kandungan ini akan sehat juga. Nah, selain itu ada tips lagi nih buat bunda-bundanya yang baik remaja, baik calon ibu muda atau bunda-bundanya yang sudah berkeluarga, agar tetap nanti produktif di hari tua. Jadi setidaknya tidak mengalami penyakit-penyakit berat. Jadi yang pertama, lakukan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa berolahraga pagi, jalan-jalan santai, jangan kurang dari 15 sampai 30 menit lah, sekitar 20 menit ya, paling dikit ya. Lakukan jalan-jalan santai, olahraga ringan. Dapat sinar matahari pagi. Jadi benar-benar keluar keringat di kepalanya. Terus lakukan ini boleh seminggu 3 kali, boleh tiap pagi ya, jalan-jalan muter-muter gang keluar ya, sehingga kena matahari pagi. Tapi kalau memang bundanya benar-benar sibuk dan repot sekali, bisa seminggu itu sekali atau 2 kali saja, tidak apa-apa. Terus kalau untuk yang sudah tua dan sulit sekali jalan ya, katanya memang sulit sekali jalan, boleh duduk-duduk di teras, jalan-jalan sedikit di teras ya, kena matahari pagi. Dan ini lakukan setiap hari, karena ini akan memadatkan tulang pada saat kita tua nanti. Jadi memang osteoporosis itu akan kena pada setiap orang, tapi dengan cara trik ini dia akan kurang nanti rasa pegel-pegelnya. Jadi minimal kita mengurangi osteoporosisnya untuk secara dini ya. Jadi kepadatan tulangnya lumayan ada gitu, tidak terlalu parah ya. Terus jangan lupa lakukan sarapan juga pada saat pagi. Untuk bunda-bundanya jangan kurang tidur. Jadi kalau misalnya bundanya ingin menjaga stamina badan, sarapan tidak boleh kurang tidur. Terus minum jangan kurang dari 2 liter sehari ya. Jadi gara-gara ini musim penghujan, males deh untuk minum. Nah, ini jangan dilakukan ya bunda-bunda. Jadi minum yang baik itu tidak kurang dari 2 liter. Terus jangan stres, karena stres ini akan memacu hormon-hormon jelek yang akan keluar ke badan kita. Jadi lakukan aktivitas seperti biasanya ya.
hindari stres, jangan kurang tidur tadi, makan sarapan yang baik, makanan-makanan yang baik yang sudah terangkan di video-video saya sebelumnya. Juga begitu, lakukan olahraga pagi di bawah terik sinar matahari pagi. Terus konsumsi buah dan sayur, jangan lupa, karena buah dan sayur tadi akan menjaga stamina kita untuk tetap terus sehat. Apalagi cuaca pada saat hujan seperti ini kan, kita harus kuat, jadi nggak gampang kena batuk pilek, nggak gampang kena demam, diare. Nah ini berlaku juga buat anak-anak nih, anak remaja, anak kecil, remaja wanita, terus ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini harus nih, karena dengan buah dan sayur minimal kita mengurangi, jadi kita tidak sering kena penyakit-penyakit ringan yang seperti batuk pilek atau demam-demam tadi ya, karena dia akan meningkatkan stamina. Terus jaga kebersihan badan dan lingkungan, itu perlu sekali, karena pada saat hujan, musim hujan seperti ini ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan juga ya. Terus menjaga kebersihan badan, biar jangan, ya sering kan ada orang yang enggak menjaga kebersihan lingkungan, air menggenang banyak gitu di sekeliling, terus banyak jentik-jentik nyamuk. Nah ini harus disingkirkan ya. Terus jika bunda-bundanya keluar dari rumah, saya tetap menyarankan bunda-bundanya tetap memakai masker, karena COVID ini belum berakhir ya, dan kita tidak tahu apakah di lingkungan kita ada atau tidaknya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, jadi tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan ya, ini tetap dilakukan. Jadi untuk pada saat pandemi ini, walaupun ini sudah angka kesakitan COVID-nya sudah menurun, kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan itu tadi ya. Nah terus makanan-makanan yang baik itu tidak hanya dari buah dan sayur, jadi tetap mengkonsumsi protein seperti ikan-ikan segar ya, mau ikan-ikan sungai boleh, ikan-ikan laut yang segar boleh, tempe tahu boleh, karena kedelai ini bagus sekali proteinnya ya. Ayam boleh, daging-daging segar boleh, dan ini bervariasi, karena tidak bisa juga, dia harus seimbang gizinya. Jadi ada asupan buah, asupan sayur, ada lauk pauknya, minum jangan kurang dari 2 liter. Nah terus kurangi makanan-makanan instan, makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis buatan. Ini kurangi ya bunda-bunda. Jangan merokok kalau bisa. Nah ini misalnya bunda-bundanya, bapaknya merokok, jangan terpapar sinar rokok. Terus bayi balita juga, kalau ada yang merokok, jauh-jauh lah bapaknya, di luar ruangan sana gitu, jauh gitu, jadi tidak terpapar sinar rokok bundanya, bayinya, remajanya ya, karena saya sarankan tidak merokok ya, dan tidak terpapar sinar rokok ya. Terus jangan minum alkohol yang mengandung alkohol, juga tidak baik. Menjaga kesehatan kebugaran tadi dengan berolahraga ya. Terus hati-hati juga dengan kosmetik berbahaya, karena untuk kosmetik yang berbahaya yang mengandung hidrokinon atau merkuri di luar ambang batas yang ditentukan sama dokternya, itu tidak baik. Jadi hindari kosmetik berbahaya ya. Perhatikan juga makanan yang baik tadi, buat balita, buat bayi, buat remaja, buat ibu, sehingga di hari tuanya nanti dia tetap akan produktif. Nah itu saran saya ya bunda-bunda, protokol tetap diterapkan ya, protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan ya, pola makan tetap dijaga. Nah untuk bunda yang bertanya tadi bagaimana reproduksi remajanya nanti supaya sehat, cepat dapat momongan, cepat dapat cucu, nah itu saya terangkan ya bunda. Tadi ditonton ya, jangan lupa video saya yang menerangkan masalah 1000 hari kehidupan. Dan jangan lupa juga tetap mengimunisasi bayi balita Anda, karena gini, kita menjaga, karena kegunaan imunisasi saya pernah buatkan video juga di sebelumnya tentang kegunaan imunisasi, itu banyak sekali, dan saya sering berbicara masalah imunisasi ini sesering mungkin, karena ini menjaga agar sekalipun terkena kayak seperti campak, dia akan ringan-ringan saja, dan banyak sekali yang bisa dicegah dari imunisasi.
Nah, mungkin bunda-bunda yang sudah menonton sudah tahu masalah kesehatan yang dapat dicegah pada bayi, penyakit-penyakit apa saja yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, itulah jawaban dari saya, Bunda. Untuk Bunda yang bertanya tadi, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin saya lama sekali belum buat video, banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan jawab satu persatu dan akan saya buatkan videonya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.